Plenty of X. He ready to have plenty. Pray for her. Somebody pray for her. Please. Oh my. Video yang sempat menggemparkan TikTok karena ada seorang cewek yang terlihat matanya itu lebam di bagian sini dua-duanya, kayak abis ditonjokin, tapi nggak jelas kiri kanannya itu sebenarnya cowok dua biji itu siapa. Mendingan kita langsung bahas kali ini. Jadi sebenarnya kejadian awal gemparnya itu di awal tahun 2021 kemarin guys. Jadi ini belum terlalu lama banget nih kasusnya. Dimana ada sebuah akun TikTok dengan ID +1+2 mengupload sebuah video kayak gini. Itu dimana ada seorang wanita yang diapit dua orang laki-laki, dimana yang satunya lagi diem, satunya lagi berantem. Dan yang menjadi menarik perhatian itu adalah bentuk lebam di daerah mata dia, dimana ada kayak bekas tonjokan parah banget. Itu biasanya membuat lebam yang terlihat kayak di video. Dan dia juga melihat ke arah kamera yang lagi ngerekam ini, seakan-akan dia tuh sedih bercampur marah tapi nggak bisa apa-apa, yang akhirnya diartikan warganet itu menjadi sebuah kayak pertanda dia itu diculik atau ditahan. Jadi dia ketakutan di situ karena dia sama sekali nggak ngeluarin suara, nggak ngomong, nggak marah, nggak apa, kayak ditangkap aja gitu sama dua cowok ini. Tapi sebenarnya yang ngupload ke TikTok ini itu adalah bukan orang yang ada di tempat kejadian. Jadi ini adalah sebuah akun yang mereupload sebuah video yang nggak sengaja dia temuin di Facebook. Jadi Facebook itu kan ada semacam kayak fitur story-nya gitu. Nah itu tuh direkam sama dia kayak gitu. Awalnya yang ngerekam ini khawatir karena bingung gitu. Dia ngeliat story kayak ginian, maksudnya nih cewek kenapa, kasihan, butuh bantuan atau gimana. Akhirnya untuk meningkatkan awareness, dia upload lah ke TikTok dia dengan harapan itu mendapatkan reach yang lebih banyak. Orang dari tahu sebenarnya si cewek itu kenapa, ada yang kasih tahu, kasih info. Kalau butuh bantuan ya bisa dibantu gitu. Nah karena masuk TikTok jadi booming banget tuh. Jadi yang nonton tuh gak cuma ada di Amerika doang. Untuk 16 jam upload aja itu likes-nya udah sekitar 434.000. Jadi mungkin hitungan views di bawah 10 juta tapi udah kayak di atas 5 juta lah. Makanya mulai lagi nih dibahas lagi, ditarik ke Twitter, ditarik ke Facebook. Bahkan di Facebook itu ada grupnya, di Twitter itu dibikin threads. Yang akhirnya mereka sama-sama netizen ini menginvestigasi bareng-bareng, mencari tahu bareng-bareng itu cewek siapa. Oke, kita masuk ke analisanya nih guys. Jadi di Twitter itu ada bahkan yang mengcapture, jadi kalau gak salah sih ini kayak tampilan Facebook gitu, dimana di grup itu ada salah satu cewek yang bilang langsung aja deh kalian zoom, terus kalian lihat nih di bagian belakang kayak kaca mobil gitu, di belakang sananya itu kayak ada semacam menu-menu makanan restoran gitu. Dan orang itu tahu itu restoran di mana. Ternyata itu adalah menu dari restoran Albertos yang ada di Southern California. Jadi sekarang nih orang udah pada tahu nih tahap di mana si cewek itu kemungkinan berada. Nah tapi ada juga nih yang ngelihat detail di video itu, di mana dia ngelihat kok kayak matanya itu kayak bukan lebam yang kayak ditonjokin. Nah tapi kayak semacam ada yang netes di daerah pipinya si cewek itu. Kalau di zoom bener-bener gitu ya. Jadi ada semacam kayak item-item yang kayak jatuh. Mungkin kayak orang tuh nganggepnya kayak maskara atau apa yang luntur, yang sengaja dipakein daerah mata, luntur gitu. Tapi ya pendapat orang beda-beda, nggak tahu ya. Karena kan sekarang emang juga nggak dikit orang yang buat aneh-aneh untuk viral dan terkenal gitu secara instan, tapi sebenarnya ngarang gitu. Sampai akhirnya kasus ini ditarik ke belakang, di mana di 2014 lalu itu ada kasus seorang anak kecil itu hilang 15 tahunan gitulah. Namanya itu Casey Compton. Di mana Casey Compton ini waktu itu lagi izin sama orang tuanya habis pulang dari suatu tempat, dia pulang ke rumah dengan selamat. Terus dia izin lagi nih untuk pergi ke supermarket gitulah, beli barang-barang. Dan dari situlah dia gak balik lagi. Nah karena udah sekitar 7 tahunan anaknya ini hilang, jadi melihat kasus ini, orang-orang narik-narikin dan mirip-miripin mereka berdua, sampai kayak gini miripnya, itu jadi orang tuanya tuh punya harapan lagi, secerita harapan lah anaknya pulang. Karena ya kalau dibandingin fotonya juga rada-rada mirip lah. Dan bahkan ini diselidiki sama private investigator juga, sama FBI juga, untuk cari tahu siapa tuh cewek gitu. Sampai akhirnya booming satu video di mana ada satu cewek yang ngaku kalau misalkan namanya itu Hailey Grace Phillips, dan dia adalah cewek yang ada di video TikTok itu. Jadi dia menjelaskan di situ kalau misalkan yang di video itu adalah dia sempat malu juga kenapa muka gue yang lagi lebam-lebam gitu bisa viral. Dan
gue bukan Casey Compton yang hilang itu. Sampai untuk ngebuktiin kalau misalkan dia itu orang yang real aslinya, dia itu sampai live di Instagram yang namanya itu The Real Hailey Grace. Di situ akhirnya dia jelasin di live kalau misalkan dia kaget, dan dia juga kayak thank you juga orang yang udah peduli sama dia, yang takut dia kenapa-napa. Tapi dia di situ jelasin dia itu bukan si Casey Compton itu. Thank you everybody for worrying, but and also thank you for making me post a picture of me with my recovering black eyes. I was robbed this weekend. I'm fine, okay? I'm not kidnapped. It's my phone and I'm real and this is a real account. So everyone stop bothering me. I don't know who this Cassie is, but I'm Hailey Grace. Okay, and I'm fine. Dan akhirnya dia ngebuka nih alasan mata-mata dia lebam 2 biji itu karena gak lama dari situ dia itu lagi kehilangan tasnya. Pokoknya kayak dia dirampok gitu sama 2 cewek yang lumayan gede badannya. Dan pas dia kayak coba untuk menghindar, untuk melawan, dia digebukin sampai matanya itu dua-duanya hitam. Dan pas live itu emang beneran lada hitam gitu guys. Jadi ya beneran bukan eyeshadow mestinya sih. Nah yang bikin bingung ini sebenarnya si Hailey ini ternyata juga sempat dilaporin sama papahnya kalau misalkan dia hilang dari rumah, kabur dari rumah. Tapi kenyataannya dia bilang gue gak kabur sama sekali. Nah karena tadi itu sempet rame nih yang katanya Casey Compton lah, terus cari ini cewek siapa, kan di Facebook tuh banyak tuh ya grup-grup untuk nyariin orang-orang hilang dan foto-foto ditampilin gitu. Muncullah satu komen dari seorang cowok yang namanya itu Daniel Villantoro. Dia bilang lah, ini tuh saudara sepupu gua, dia itu tinggal di California dan emang sempat gak ada kabar ke keluarga. Dan dia tinggal di California itu sama anaknya dan pacarnya. Dan dijelasin kalau misalkan si Hailey ini emang hidupnya nomaden, kadang-kadang pindah ke sini sama pacarnya itu sama anaknya. Dan gak lama dari situ juga akhirnya dia ngepost nih kalau misalkan dia udah ketemu sama si Hailey, udah dapet kontaknya dan mereka udah FaceTime, udah kayak video callan dan she's okay gitu, nggak kenapa-napa. Tapi netizen itu nggak percaya gitu aja kalau misalkan dia nggak apa-apa. Jadi orang tuh udah beralih nih, oh ternyata dia bukan Casey Compton, titik. Enggak, tapi orang tuh langsung mikir kayak jangan-jangan itu dia digebukin sama orang terdekatnya gitu, masih dalam keadaan berbahaya, tapi mungkin dia berusaha tutupin dari netizen gitu. Nah semenjak viral ini Instagramnya itu melejit guys. Jadi followersnya itu sempat naik di angka 15 ribuan. Dan dia jadi sering banget live di Instagram, di Snapchat. Dan tiap dia live tuh selalu nanyain kayak, lu beneran gak sih, lu gak kenapa-napa gak sih, sampai stres sendiri dia. Nah tapi di salah satu live-nya itu banyak yang neliti, kok nih orang kayak sengaja dipaksa untuk live, kayak nih orang tuh kayak suka bengong-bengong ngeliatin ke tembok gitu lagi live, lagi kayak ada yang instruksiin dia lah gitu. Nah orang tuh percayanya akhirnya dia itu sebenarnya lagi dipaksa live sama seseorang ini, padahal dia tuh dalam tekanan nih, dalam kayak ya mirip-mirip kayak tiap gitu, disuruh-suruh tapi di balik layar kamera. Dan dia itu katanya disuruh live untuk kayak mastiin ke orang-orang yang lagi curiga sama dia kalau misalkan dia it's okay gitu, dia biasa aja, dia nggak ada masalah apa-apa, tapi sebenarnya mungkin dia tersiksa. Belum lagi di salah satu live itu ada orang yang katanya kalau di video yang ini itu kayak udah diedit katanya, tapi di video aslinya katanya di live-nya itu sebenarnya di background suaranya itu ada suara cowok yang ngomong kayak terus aja live-nya, kayak buktiin ke orang-orang kalau misalkan lu oke, beresin tuh urusan lu kayak gitu. Nah ada juga nih yang berspekulasi nih, orang namanya ngerampok ya semua barang berharga kan yang diambil, nggak cuma tas doang. Tapi kenapa handphonenya masih aman, dompetnya masih aman? Tapi orang juga mikir nih, kan katanya dia dimalingin 2 cewek, kayak dihajar, diambil barang-barang berharganya gitu. Tapi kenapa maling gak mau ngambil handphonenya? Handphonenya katanya masih aman kan dipakai nih live gitu. Kenapa tuh orang gak ngambil handphonenya? Aneh banget kan. Dan tonjokan maling itu biasanya brutal gitu guys, di berbagai tempat, gak cuman kayak fokus di 2 titik gitu kayak deret gitu. Tapi ini tuh kayak semacam, ini kalau misalkan analisa netizen ya, kata itu tonjokannya tuh kayak dari tonjokan orang terdekat. Jadi bukan karena dia ketakutan atau apa, tapi lebih kayak emang sering dipukulin, jadinya tempatnya di situ-situ aja ditonjokin. Nah waktu lagi rame banget gini nih, lagi dia pembuktian dan orang-orang masih bertanya-tanya, tiba-tiba dia nge-private akunnya yang tadinya tuh public, semua orang bisa lihat. Dan dia juga nulis di bio-nya yang untuk memperingati gitu kayak, stop tanyain gue baik-baik aja atau enggak. Sebelumnya aja lu gak peduli sama gue, ngapain lu peduli sama gue sekarang? Dan gue katanya udah ngerasa gak nyaman akan hal ini. Dan gak lama dari situ akun Hailey ini akhirnya berubah nama jadi seorang akun cowok yang namanya itu James Harvey. Semua data-data dari si Hailey itu dihapus dari foto-fotonya semua yang lumayan ada banyak.
Tapi sekarang diganti sama si foto James ini, dan followersnya juga udah agak mengurun sih sebenarnya. Dan di sini orang yang masih berpikir positif itu nganggapnya ya si Hailey ini butuh duit, dan akhirnya memanfaatkan akunnya yang emang lagi naik banget untuk dijual ke orang yang membutuhkan followers gitu. Dan emang keluarganya si Hailey ini di kampung itu bilang si Hailey ini emang lagi berurusan sama orang-orang dengan yang ngejual obat-obatan terlarang gitu-gitu. Dan akhirnya karena masuk ke circle pertemanan yang seperti itu, jadinya hidupnya selalu dalam bahaya gitu. Dan sampai sekarang masih belum jelas sebenarnya si Hailey sekarang nasibnya gimana. Terus sebenarnya dia diatur atau enggak, masih ya abu-abu karena tiba-tiba dia menghilang gitu aja. Menurut kalian gimana guys? Dan kasihan banget nih sebenarnya orang tua yang udah berharap si Casey Compton ini balik, ternyata bukan dia. Kalau kalian punya teori lain tentang si Hailey atau Casey Compton ini yang kasusnya itu lumayan unik, kalian bisa komen di bawah. Dan thank you guys yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you guys for watching. Bye.